Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tribun TV Sumbawa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh, Boris Saifullah, pimpinan Borsa Group yang mengembangkan bisnis dalam bidang telekomunikasi dengan serat optik yang sekarang ini relatif berkembang. Kita sapa tokoh kita. Assalamualaikum Mas Boris. Salam, selamat sore juga Bang Ais dan pemirsa Tribun TV ya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ceria ya? Ceria. Dan antivirus ya? Alhamdulillah, virus itu kan tergantung kita. Jangan ini kan iklan nanti. Tapi ada yang bilang Mas Boris juga virus. Virus perubahan. Ya, virus perubahan. Oke, begini Pak Boris. Ada perspektif yang ingin kita dengar gitu kan, terkait dengan keberhasilan Pak Boris di bidang telekomunikasi. Kenapa kemudian tiba-tiba memilih berbisnis di urusan itu atau di bagian itu? Ada apa dengan telekomunikasi kita? Sebenarnya kalau kita flashback ke depan ini kan perjalanan panjang. Ya, salah satu syarat seorang baik pebisnis ataupun dunia lainnya itu adalah dia bisa membaca 10 atau 100 tahun ke depan, tapi mengerjakan hari ini. Dan itu yang terjadi pada diri saya di awal-awal saya coba memilih bisnis. Nah, di tahun 2000-an ya, di 2000-an saya masih di Korea. Saya tuh melihat jauh ke depan, apa sih yang akan terjadi di Indonesia 10 tahun ke depan. Nah, kebetulan saat itu lagi semaraknya penyebaran atau pemerataan fiber optik di Indonesia yang dinamakan dengan palaparing. Palaparing itu menyatukan dengan kabel laut, undersea sama submarine cable. Nah, di situ saya mulai belajar. Kalau saya berbisnis di dunia kabel, otomatis kabel ini akan habis dan punah. Tapi kalau saya ambil ujungnya, aksesoris berarti lari di managed service. Nah, akhirnya saya pelajari di Korea, apa sih yang akan terjadi 10 tahun ke depan saat saya pulang ke Indonesia. Nah, di situ saya ketemu dengan yang namanya Total Passive Solusi atau aksesoris FO. Nah, jadi ini mungkin yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Saya ini bukan membuat kabel fiber optik, tapi saya distributor kabel fiber optik dan pembuat aksesoris atau total passive solusi. Ibarat kalau rumah makan nasinya telekomunikasi. Nah, kalau ikan nggak ada menunya, ada nasi menunya. Nah, dalam konteks itu tentunya usaha ini kan menyerap banyak tenaga kerja dalam konteks pemberdayaan. Tetapi lebih kepada bagaimana menangkap peluang atas usaha masa depan. Nah, dalam konteks itu pula kira-kira dalam pandangan ke depan Mas Boris, apa yang akan terjadi pada dunia ini dengan kecanggihan teknologi komunikasi gitu, sehingga menjadi sangat penting serat optik dan termasuk aksesorinya. Tadi mungkin ada sedikit berbicara masalah pemberdayaan manusia lebih besar ya. Karena saya berbisnis itu tidak lebih dari 3 yang sering saya bilang. Niat, kerja keras, campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan berarti saya butuhkan orang-orang di sekeliling saya dan orang-orang yang berbisnis dengan saya. Makanya saya dirikanlah Borsa Cipta Komunika dengan ratusan karyawan. Nah, berarti itu ada ratusan orang yang akan membantu saya berdoa. Ibarat kita ngumpan ikan, kalau nggak ada umpan, ikan nggak bisa naik. Itu sama dengan yang di atas kan. Kalau kita tidak mengumpan Sang Maha Kuasa dengan kebaikan, dengan doa-doa karyawan kita, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan dunia ini yang benar-benar ini ibarat tiap hari mengupgrade terus digitalisasi ini. Sebenarnya ini bisa menjadi bumerang bagi anak manusia di masa depan, tapi ini bisa menjadi keuntungan. Nah, tergantung dari pemimpin. Makanya saya bilang pemimpin sekarang itu dia harus menyiapkan kedua tangan ini. Tangan yang pertama membawa anak-anak masa depan ini melewati fase milenial mereka untuk mencapai masa depan mereka, tapi tangan kanan siap. Bagaimana gencarnya digitalisasi ini dengan pengangguran karena tenaga manusia diganti dengan mesin. Berarti dua-duanya menyiapkan digitalisasi pula. Merubah ya kayak Sumbawa misalnya, kita kekurangan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah bersama dengan Telkom. Oke. Dalam konteks pemberdayaan itu kita menyaksikan